Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Unisimus Sepai, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kelas C semester 5. Di sini saya akan membuat salah satu video mengenai cara membuat alat peraga yang terbuat dari bahan bekas dengan judul Peranku dalam Pengembangan Masyarakat. Mari kita menyaksikan videonya. Di sini saya dapat menjelaskan cara membuat alat peraga dari bahan bekas. Yang pertama, kertas, yang kedua pensil, yang ketiga runcing, yang keempat penghapus, yang kelima lem, yang keenam krayon. Ini adalah alat-alat yang dapat membuat alat peraga. Di sini alat peraga yang saya dapat buat dan menjelaskan dengan judul Peranku dalam Pengembangan Masyarakat. Para remaja suku hidup berkelompok. Di dalam kelompok tersebut, para remaja dapat belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Kelompok adalah tempat yang bertumbuh dan berkembangnya kepribadian. Pada awalnya, para remaja hanya termenung atau sibuk dengan berbagai kesibukan masing-masing. Di dalam pertemuan kelompok dapat digunakan untuk mendiskusikan hal-hal yang serius dan dapat bermanfaat untuk menjalin hubungan persahabatan. Para remaja juga akan mengalami perubahan di dalam pertumbuhan mereka. Para pakar psikologi setuju bahwa terdapat kelompok-kelompok yang biasanya terbentuk pada usia remaja, yaitu di sini ada 5 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok sahabat karib. Dalam kelompok ini pada umumnya terdiri dari remaja dengan kesamaan jenis kelamin. Pada umumnya mereka bergabung karena memiliki kemampuan maupun kemauan yang sama. Kelompok ini juga biasanya disebut sebagai peer group. Yang kedua, klik atau kelompok persahabatan. Mereka bergabung karena ada penyatuan dua pasangan sahabat karib. Mereka pada umumnya adalah remaja awal atau berusia 11 sampai 14 tahun. Tingkat interaksi dalam kelompok ini sangat tinggi. Yang ketiga, crowds atau kelompok banyak remaja. Kelompok ini terdiri dari remaja laki-laki maupun perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan, kemauan atau minat. Biasanya memiliki rasa ketakutan karena diabaikan atau tidak diterima oleh teman-temannya di kelompok lain. Yang keempat, kelompok yang diorganisasikan. Kelompok ini sengaja dirancang dan diorganisasi oleh lembaga maupun orang dewasa. Hal ini misalnya terjadi di kelompok keagamaan maupun di sekolah seperti OSIS atau di masyarakat seperti Karang Taruna. Kelompok seperti ini terbuka bagi sesama remaja. Yang kelima, geng. Kelompok ini terbentuk dengan sendirinya. Kelompok ini terbentuk adanya pelarian dari 4 jenis kelompok di atas. Anggota dari kelompok ini terdiri dari sesama jenis kelamin ataupun beda. Seringkali menghabiskan waktu untuk mengganggu teman yang lain. Ada geng yang agresif, namun ada juga yang bersikap tenang. Ada berbagai macam alasan untuk para remaja ingin bergabung di dalam kelompok itu. Dalam kelompok tersebut, remaja juga diberikan kesempatan untuk belajar tenang dirinya sendiri, mengabaikan dan mengemukakan pikiran sangat dihargai. Keadaan ini juga jarang terjadi di luar kelompok, meskipun seringkali mereka mempunyai masalah yang sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui kelompok-kelompok itu, remaja dapat mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi kelompoknya. Dan pada akhirnya juga peduli pada masyarakat. Sebagai remaja Kristen, sikap peduli tersebut seharusnya diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak
yang baik dan menunjukkan identitas sebagai murid Kristus. Terima kasih, ini materi yang saya dapat menjelaskan sesuai dengan judul dan alat yang saya buat dalam video tersebut.